6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Coba tengok kanan kirinya. Kasih senyum yang paling manis. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya kalau kita ada sampai dengan saat ini, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Anugerah Tuhan yang mengantarkan kita masih bisa berdiri sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan Yesus, ini kami. Selidiki kami Tuhan. Selidiki hati kami. Sucikan hati kami. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji Engkau ya Bapa, Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita ulang lagu ini dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Sama Dia, sama Dia. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat namanya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih hanya bagi Tuhan kita, amin. Amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yes, Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Katakan Yesus mulia. Engkau Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini, Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian dan sembah kami, Yesus. Yes.
ditinggikan di tempat ini. Amin. Saudara percaya bersama Tuhan kita akan terbang lebih tinggi. Amin. Apapun badai boleh terjadi, masalah apapun boleh terjadi, tapi kita akan terbang tinggi bersama masalah, bersama dengan, dan kita akan menjadi orang yang lebih daripada menang. Yes. Kekuatan yang baru. Dalam kemuliaan Tuhan, firman-Mu, Aku menopangku, Aku menopang, bukan apa biar aku Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap hidup kami, dalam setiap kehidupan kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa menolong. Tapi meskipun terkadang Engkau tidak menolong kami mau katakan Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau Tuhan baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan.
Meskipun terkadang kami dalam lembah kelam, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa mengangkat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau
setia berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus. Sekali lagi katakan, berkali-kali Kau menolong Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Naikkan syukur di hadapannya. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat setia-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau merinduanku.
wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari itu. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari itu. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Betapa-Ku Tuhan, betapa ku merindukan. Betapa ku merindukan-Mu. Bawa hati kami melekat kepada Tuhan. Bawa hati kami untuk terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan umat-Mu, Engkau yang menguatkan umat-Mu, Engkau yang menghibur umat-Mu, bahkan Engkau yang menyembuhkan umat-Mu. Kami percaya ketika kami datang di hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati, kami pulang tidak dengan tangan hampa. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan memulihkan, Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Berbicaralah Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Engkau guru agung kami. Buka rahasia firman-Mu bagi kami, bahwa kami mengenal kebenaran, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak sekolah minggu. Berbicara Engkau kepada mereka dengan cara yang mereka bisa mengerti. Segala pekerjaan setan, penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, orang-orang kuat, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin pemberitaan firman, malaikat-Mu berjaga-jaga di sekitar kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Salam. Katakan kiri kananmu, Tuhan mengasihimu, bilang. Amin. Ya Bapak Ibu, selamat datang buat Pak Jamaris. Ya Pak Jamaris ini sudah lebih 2 bulan Saudara tidak beribadah lagi bersama dengan kita. Bukan karena dia tidak pingin Saudara. Ternyata setelah beliau dibaptis, beliau mendapat tekanan yang luar biasa dari keluarga, khususnya dari istri dan keluarga istrinya Saudara. Wow. Jadi kalau Pak Jamaris saat ini ada di tengah-tengah kita Saudara, harga yang dia bayar sangat mahal Saudara, sangat mahal. Apa harganya? Saudara nanti boleh tanya sama dia Saudara. Ketika saya tahu kemarin itu, waduh, beliau ini orang yang sejak dia mengenal Tuhan, dia rindu Saudara. Bahkan setiap kita doa di Mujang, beliau datang. Rumahnya nggak dekat Saudara. Rumahnya itu arah ke apa? Sendang sana. Desa apa namanya itu? Hah?
Itulah saya nggak tahu saudara. Itu arah ke Sendang sana saudara, jauh saudara. Saya kadang kalau lihat dia datang doa di Ngujang lagi hujan-hujan, saya bilang wow ini orang luar biasa saudara. Dan untuk beliau ada saat ini di sini, harganya mahal. Harganya sangat mahal saudara. Dan saya sangat senang saudara melihat ada orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Beliau tidak muda lagi saudara. Beliau sudah di atas 60 saudara. Dari arah Sendang sana naik sepeda motor saudara. Hanya karena rindu mencari Tuhan. Rindu mengalami Tuhan. Saya percaya kalau bukan Tuhan yang membuat itu gak mungkin saudara. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya rindu biar ini transfer kepada setiap kita. Kita punya kerinduan yang sama untuk mencari Tuhan. Berapapun harganya. Apapun resikonya. Jadi sampai Daud itu 2 bulan gak berani ke tempat Pak Jamaris saudara. Daud yang gagah gini saudara. Gak berani ke tempat Jamaris hanya karena dapat ancaman saudara. Aduh luar biasa saudara ya. Itulah ikut Tuhan saudara. Ya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam lembah kelam. Tapi di situ Tuhan sedang menguji iman kita sejauh mana kita punya kerinduan untuk mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kita masih ada puasa saudara ya. Kita masih di dalam program doa puasa 40 hari nanti sampai tanggal 17 April saudara. Ya, mari ambil bagian dalam doa puasa ini. Kita rindu ada revival, kita rindu ada pemulihan, kita rindu ada terobosan-terobosan di dalam gereja ini, di dalam hidup jemaat. Kita tahu bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah saudara. Baik secara ekonomi, secara sosial, tantangan ke depan bahkan cuaca tidak mudah. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh merendahkan hati meminta anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kita hikmat, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, Tuhan yang menerangi langkah-langkah kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, bagaimana kita menghadapi tantangan zaman ini, bagaimana kita menghadapi kesulitan, tapi kita tetap hidup benar. Itu yang sedang kita gumulkan saudara. Makanya kalau saudara perhatikan sejak Januari, khotbah kita, firman yang saudara dengar selalu mengarahkan ke sana. Bagaimana menjadi jemaat yang tangguh menghadapi tantangan, tidak menyerah kepada keadaan, tidak lebay, tidak putus asa, tidak mengasihani diri, tapi siap menghadapi setiap tantangan. Karena Alkitab katakan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu tema kita pagi hari ini adalah Building your life on God's wisdom. Membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Beberapa bulan yang lalu kita membahas apa bedanya hikmat Tuhan dengan hikmat dunia. Memang dunia punya hikmat saudara. Tapi jangan salah, hikmat dunia terbatas. Sementara tantangan ke depan kadang kita nggak ngerti. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana caranya menghadapi masalah ke depan. Kita nggak tahu bagaimana caranya mendidik anak ke depan. Kita nggak tahu bahkan bagaimana menyelesaikan karakter kita. Kita butuh hikmat Tuhan. Kalau kita pakai hikmat dunia, kadang kita stres. Bahkan masalah cuaca sekarang saudara, masalah ekonomi, orang-orang pintar bingung bagaimana cara menghadapinya. Bahkan masalah anak sekarang bingung bagaimana cara menghadapinya. Makanya mulai muncul yang namanya mental health. Karena memang hikmat manusia itu terbatas, hikmat dunia. Kita butuh hikmat Tuhan saudara. God's wisdom. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari ini tolong diperbaiki. Oke. Ya, sepanjang bulan ini tema kita saudara ya. Jadi setiap bulan itu kita punya tema berurut saudara. Bulan depan kita sudah ganti lagi. Jadi sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana dituntun oleh terangnya. Terang Kristus tentunya saudara ya. Pada minggu kelima kita membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan.
Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 saya akan bacakan bagi kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak akan dapat membangun gedung yang hebat di atas fondasi yang lemah. Beberapa waktu lalu di Myanmar ada sebuah gedung yang sangat mewah. Begitu ada gempa, itu langsung hancur berantakan. Tentu pondasinya tidak kuat menopang bangunan itu. Jika pondasi rusak, maka bangunan akan rubuh. Penting membangun dasar yang kuat di dalam hidup. Tanpa pondasi yang kuat, kita tidak akan dapat mencapai tujuan kita. Atau kita tidak akan pernah menikmati hidup yang bermakna. Penting membangun pondasi, saudara. Sama seperti bangunan, semewah apapun bangunan, semahal apapun aksesoris dalam bangunan, tetapi kalau pondasinya lemah, begitu ada gempa, ada goncangan, maka semua yang ada di atas dari pondasi itu dengan cepat akan hancur. Tidak akan bernilai lagi semua kemewahan yang ada di bangunan itu. Begitu juga dengan hidup kita. Makanya jangan heran sering kita temukan ada orang begitu menderita ketika di puncak kesuksesan. Tidak sedikit orang bunuh diri ketika dia di puncak kesuksesan. Rumah tangga bisa berantakan di puncak karir seseorang. Bahkan hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa perzinahan di puncak pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Sering kita dengar hamba-hamba Tuhan yang sangat terkenal. Saya tidak perlu sebut namanya. Kalau saya sebut namanya, saudara pasti pernah dengar nama ini. Karena dia bukan cuma sekedar menggembalakan 100, 200, 300 orang. Kalau dia buat KKR bisa yang hadir ribuan, bahkan pernah sampai puluhan ribu. Sampai suatu saat jatuh ke dalam dosa homoseksual. Keliling dunia. Di dalam bukunya saya baca dia sudah di usia 18 atau 17 tahun. Dia sudah keliling ke 80 negara untuk memberitakan Injil. Bisa jatuh ke dalam dosa homoseksual. Kenapa? Tentu ini menjadi pertanyaan penting. Karena pondasinya tidak kuat. Pernikahan bisa berantakan kalau pondasinya enggak kuat. Kenapa di gereja kita tidak akan menikahkan orang kalau dia tidak ikut pemuritan dan dia tidak mau ikut konseling pranikah? Pemuritan itu kita ingin memastikan bahwa kedua pasangan ini sudah bertobat. Konseling pranikah kita ingin memastikan supaya mereka mengerti kenapa mereka menikah, apa tujuan mereka menikah.
Kita membangun pondasi. Sehingga ketika mereka memasuki pernikahan, tantangan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap kuat. Berkat sebesar apapun yang mereka terima, mereka tetap kuat. Begitu juga dalam pelayanan. Kenapa di dalam pelayanan selalu kita pastikan orang ini harus ikut pemuritan dulu? Berapa banyak para pelayan-pelayan Tuhan hidupnya rusak karena nggak punya pondasi yang kuat, nggak ngerti kenapa dia harus melayani Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan dengan benar? Prinsip-prinsip dalam pelayanan dia harus tahu. Penting pondasi, saudara. Kalau ingin kita membangun hidup kita dengan benar. Begitu juga dengan kesuksesan. Kalau saudara tiba-tiba diberkati Tuhan. Saya pernah berpikir gini, saudara. Kira-kira kalau saya tiba-tiba diberkati Tuhan 100 miliar, apa yang saya lakukan? Apa yang saya pikirkan? Saya mau kasih tahu, otakku nggak nututin apa yang harus saya lakukan, saudara. Nggak mampu, saudara. Saya bingung ini uang mau diapain? Karena memang saya nggak punya pondasi yang kuat untuk menerima berkat sebanyak itu. Jadi kalau kita ingin hidup kita diangkat oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan, fokuslah kepada membangun pondasi, membangun dasar hidup kita. Ketika pondasinya sudah kuat, maka dibawa setinggi apapun, kita tetap stabil, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tidak sombong, kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya jangan heran ya kalau saudara lihat ada orang baru kaya dikit aja. Waduh, ampun deh, itunya luar biasa, saudara. Karena apa? Pondasinya nggak kuat. Pondasi nggak kuat. Semua rasul-rasul, mereka dibangun Tuhan pondasinya. Kenapa Yesus harus membina murid-murid 3,5 tahun? 3,5 tahun diajari oleh guru agung. Kalau ada orang bilang gini, gak perlu sekolah teologi. Alah, gak perlu, yang penting doa, yang penting baca Alkitab. Gak perlu. Murid-murid lo gak ada sekolah teologi. Siapa bilang murid-murid tidak sekolah teologi, saudara? Murid-murid langsung diajari oleh profesor di atas profesor. Sang guru agung 3,5 tahun. S1, saudara. S1 3,5 tahun kan kalau pinter. Tapi banyak orang sekarang gak suka belajar, berani khotbah, saudara. Wah, itu cilaka betul, saudara. Cilaka, saudara. Bangun pondasi. Anak-anak kita bangun pondasi mereka. Supaya apa? Ketika mereka nanti diangkat Tuhan, ketika mereka dipromosikan Tuhan, ketika mereka diberkati Tuhan, berkat itu tidak membuat hidup mereka rusak. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat tadi, saudara, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Di dalam pengajarannya Yesus membagikan ada 2 kelompok manusia. Ada 2 kelompok manusia. Nanti kita lihat, kita ini kelompok yang mana, saudara? Ya. Yang pertama, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Jadi orang yang bijaksana di Alkitab katakan bahwa mereka itu seumpama orang yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya apa? Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tidak cukup dengar, tapi melakukan. Saya sempat bergumul gini, saudara. Tuhan, saya mengembalakan jemaat ini sudah belasan tahun. Dari tahun 2009 kita pertama kali buka ibadah. Rasanya tiap hari saya dengarkan mereka firman. Saya kirim mereka firman. Tiap hari. Kok masih ada yang belum berubah ya? Kok masih banyak hidupnya yang muter-muter aja? Ketika Tuhan ingatkan ini, saudara. Karena mereka tidak bijaksana.
Orang yang bijaksana adalah mereka dengar firman, mereka lakukan. Akibatnya apa? Ketika badai datang, mereka tetap kokoh. Ketika masalah datang, mereka tidak mundur. Ketika mereka mengalami musibah, mereka tetap hatinya melekat kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang bijaksana yang Tuhan Yesus sampaikan. Tipe orang yang kedua adalah orang yang bodoh, saudara. Jadi makanya Tuhan katakan gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, saudara. Mari belajar membangun hidup kita itu di atas batu. Dengan cara apa? Dengar firman, lakukan. Hari-hari ini, saudara, tantangan kekristenan itu bukan sulitnya dapat firman. Kalau zaman dulu, saudara, atau di daerah-daerah negara-negara komunis, untuk mendapatkan Alkitab itu mereka sulit, saudara. Sulit. Sehingga Alkitab itu bagi mereka seperti harta karun, saudara. Kalau kita lihat sejarah gereja, saudara, ya, khususnya di Cina, saudara, orang-orang di Cina dulu itu ketika Alkitab dibagikan ke sana, itu Alkitab itu dibagi-bagi, saudara. Kejadian dirobek sendiri, Keluaran dirobek sendiri, Imamat dirobek sendiri, Bilangan dirobek sendiri, Ulangan, sampai Wahyu. Habis itu mereka nanti bawa pulang, saudara, satu-satu orang bawa satu kitab. Mereka baca di rumah, mereka renungkan, mereka nanti satu saat minggu depan mereka kumpul lagi bertukar, saudara. Saking sulitnya firman Tuhan. Dan itu yang membuat, kalau saudara lihat, kekristenan terbesar di dunia saat ini ada di Cina, saudara. Diprediksi ada sekitar 100 juta orang di Cina itu sekarang percaya Yesus. Mereka punya kerinduan, mereka punya hati yang mengasihi firman Tuhan. Sehingga walaupun mereka ditekan, walaupun mereka dianiaya, mereka tetap mengasihi firman. Beda zaman kita sekarang. Sekarang kita nggak sulit cari firman Tuhan. Tiap hari firman Tuhan menyapa kita. Datang. Bahkan satu hari bisa 10 kali. Tinggal melewatin. Ada yang dibaca, ada yang enggak. Ada yang pura-pura dibaca. Jadi tantangan kita sekarang kebanyakan dengan firman. Tapi nggak mau melakukan. Salah seorang jenderal dari Amerika, namanya Robert Lee, jenderal perang Amerika, mengatakan seperti ini, saudara. Kepatuhan kepada otoritas yang sah adalah pondasi dari karakter utama. Jadi kalau saudara ingin melihat seseorang itu karakternya itu bagus atau tidak, berkualitas atau tidak, lihatlah sejauh mana orang itu tunduk kepada peraturan yang sah. Jadi kalau di perusahaan kita sudah buat aturan, saudara. Ada karyawan yang kompromi dengan aturan, yang membuat-buat alasan terhadap aturan. Percayalah, orang ini karakternya nggak benar. Nggak benar. Begitu juga di dalam Tuhan. Tentu otoritas yang sah di dalam kekristenan adalah Alkitab. Kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas karakter kita di dalam Tuhan, karakter kualitas kita sebagai anak Tuhan, karakter kualitas kita sebagai hamba Tuhan, lihatlah bagaimana kita mau tunduk kepada otoritas firman. Tapi kalau kita buat-buat alasan,
kita berusaha membela diri, itu artinya kita tidak menghormati firman. Itu kata Robert Lee, saudara. Bagaimana kita tunduk kepada firman? Kalau kita tidak suka merenungkan firman, bagaimana kita mau tunduk? Bagaimana kita mau taat? Makanya saya tidak percaya, saudara, orang yang katanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau dia tidak mencintai firman. Saya tidak percaya. Rasa cinta kita kepada Tuhan itu berkualitas atau tidak sejauh mana kita tunduk kepada firman. Untuk kita bisa tunduk kepada firman, kita harus merenungkan firman. Kita bersyukur kita setiap hari merenungkan firman. Amsal 19 ayat 16. Yang menulis ini bukan orang biasa, raja yang sangat masyhur, yaitu Salomo, pribadi yang sangat kaya raya, pribadi yang penuh hikmat, saudara. Dia katakan seperti ini, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan apa? Mati. Kalau kita tidak menghormati firman, Amsal katakan kita mati. Jadi kalau saudara ingin hidup kita ini diangkat oleh Tuhan, hidup kita ini dipulihkan oleh Tuhan, mari kita belajar menghormati firman. Belajar merenungkan firman, belajar melakukan firman. Saya ketika membuat khotbah ini, saudara, di otak saya ini ada sebuah statement gini, saudara. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, gini, saudara. Membaca 1000 buku tentang bagaimana memasak rendang sapi yang enak, tidak dengan sendirinya membuat saudara bisa memasak rendang sapi dengan benar, sampai saudara turun ke dapur dan mulai mencoba dan mencoba serta terus mencoba. Saya ini suka baca atau menonton bagaimana bela diri, saudara. Saya suka, saudara. Jiu-jitsu, karate, taekwondo. Saya suka lihat di TikTok, bahkan buku-bukunya dulu saya punya, saudara. Tapi dengan saya baca sekian banyak, apakah saya hebat karate? Begitu saya coba, saudara, waduh, ternyata engsel saya tidak semudah yang saya lihat di video. Betul gak, saudara? Berapa banyak saudara suka lihat video-video masakan? Wow, lihat ini, lihat itu. Di otak saudara merasa saudara sudah super chef, saudara. Sudah hebat masak, saudara. Ternyata, saudara, begitu dimasak, kok kayak gini ya rasanya ya. Istri saya suka nonton-nonton gitu, saudara. Satu saat dia praktekkan, saudara. Saya bilang, kok beda ya rasanya ya. Tapi besoknya dia coba lagi, saudara. Oh, agak lumayan, saudara. Coba lagi, saudara. Oh, lumayan enak, saudara. Semakin dicoba, mulai maknyus, saudara. Betul? Begitu juga dengan kita. Saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu khatam 10 kali. Bahkan engkau hafal. Kalau engkau tidak komitmen melakukannya, itu hanya sekedar pengetahuan, tidak mengubah hidup kita. Makanya jangan heran, ada banyak pakar-pakar teologi, hidupnya rusak. Ada banyak dosen-dosen teologi, hidupnya rusak. Saya ketemu sama satu dosen teologi yang menurut saya sangat pintar. Saya kaget, saudara. Dia cerai istrinya, dia kawin sama mahasiswanya. Ini kok bisa kayak gini, saya bilang. Dia ngerti firman Tuhan.
ngerti Alkitab, tapi hanya sekedar pengertian. Dan itu bahaya saudara, kita bisa jadi ahli Taurat yang hanya bisa menghakimi orang lain. Saya pikir gereja ini masalah firman tidaklah kurang saudara. Tidaklah kurang. Tiap pagi dapat kiriman ibadah harian, dapat kiriman renungan truth, dapat kiriman khotbah, ibadah harian 3 kali sehari. Ibarat orang makan itu 4 sehat, 5 sempurna, plus jus saudara. Tinggal saudara mau memakannya atau tidak. Tidak cukup hanya dimakan. Kalau engkau makan itu semua, engkau tidak olahraga, engkau tidak gerak. Jadinya apa saudara? Obesitas. Gak bisa kemana-mana saudara. Penyakitan. Kenapa banyak orang Kristen? Hidupnya kacau. Senin ke gereja, Selasa gereja, Rabu gereja, Kamis gereja, Jumat gereja, Sabtu gereja, Minggu 3 kali lagi gereja. Tapi dia tidak pelayanan. Dia tidak melayani orang lain. Dia tidak mengasihi orang lain. Rusak. Merusak pelayanan. Mari belajar. Bukan cuma sekedar kita mendengar Alkitab. Bukan cuma sekedar membaca. Praktekkan apa yang dibilang Alkitab. Disitulah kita baru bertumbuh. Kita baru bertumbuh. Kita bertumbuh. Dan hidup kita berkualitas, saudara. Itulah yang disebut dengan membangun pondasi. Ketaatan kepada firman itulah membangun pondasi. Sehingga suatu saat ketika engkau dipercaya oleh Tuhan, apakah itu dipercaya uang, harta, dipercaya pelayanan, dipercaya karunia, hidupmu gak rusak. Hidupmu gak rusak. Saya tidak sedikit temukan banyak pelayan-pelayan Tuhan rusak. Hebat di gereja, rumah tangganya berantakan. Hebat di gereja, anak-anaknya berantakan. Hebat di pelayanan, utangnya di mana-mana. Gagal membangun pondasi. Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti sebuah, saya menonton sebuah video. Ada seorang ibu, itu di TikTok ada saudara. Ibu ini pelayanannya dahsyat saudara. Pelayanannya dahsyat. Hampir tiap hari pelayanan. Tapi begitu dia pulang, suaminya dihajar saudara. Yang nyuci pakaian suaminya. Yang ngepel rumah suaminya. Yang nyuci bahkan sampai pakaian dalamnya suaminya. Nanti saudara lihat itu. Di salah satu podcastnya, saya lupa saudara. Banyak model-model kayak gini. Karena gak punya pondasi yang kuat. Saya gak mau jemaat ini, orang bilang gini, itu jemaatmu ya? Iya. Rajin gereja ya? Iya. Pelayanan ya? Iya. Tapi kacau di luar saudara. Kacau. Saya gak mau. Mari kita seimbang. Bangun ke dalam, baru Tuhan bawa ke atas saudara. Saudara tahu salah satu buah yang paling manis di dunia buah apa saudara? Hah? Buah apa yang paling manis? Kurma, betul? Buah kurma itu sebenarnya ditanam di apa sah? Di Arab, daerah Arab sana saudara. Di Arab. Dan itu daerah apa saudara? Gersang. Daerah gersang. Saudara tahu cara bagaimana menanam kurma? Itu biji kurma, di sana kan sulit air ya. Di sana itu sulit air, gersang sekali. Itu biji kurma itu akan ditanam ke tanah. Setelah ditanam, dia ambil batu besar. Itu ditimpa di atas biji kurma itu. Ditimpa. Ketika dia mau bertumbuh, pohon kurma, dia nggak kuat. Apa yang dia lakukan? Akarnya akan ke bawah. Itu bisa sampai berapa puluh meter itu, bahkan bisa kilo. Sampai dia menemukan sumber air. Ketika akarnya menemukan sumber air, maka pohon kurma ini akan menjadi kuat.
maka batangnya ini akan menggulingkan itu batu besar itu. Menggulingkan batu besar, setelah dia gulingkan dia akan bertumbuh dengan cepat. Dan ketika dia berbuah, buahnya manis. Makanya kitab Mazmur kalau saya tidak salah katakan, kita ini seperti pohon kurma. Kadang Tuhan izinkan kita ditekan oleh masalah, ditekan oleh keadaan. Supaya apa? Supaya akar kita itu mencari sumber air. Siapa sumber air itu? Yesus. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, engkau temukan sumber kehidupan itu, engkau akan mampu menggulingkan semua masalah yang ada di atas, dan engkau terus bertumbuh, dan ketika engkau terus bertumbuh, ketika engkau bertumbuh, engkau menghasilkan buah yang manis. Orang-orang akan diberkati lewat hidupmu. Saya suka sekali dengan buah kurma, saudara. Enak sekali. Manis. Begitulah hidup kita. Makanya kalau kita mengalami tekanan, mengalami masa-masa sulit, itu bukan Tuhan ingin menghancurkan hidupmu, tapi Tuhan ingin membawa akar-akarmu sampai menemukan sang sumber hidup itu, yaitu Kristus Yesus. Dengan engkau bertemu dengan Yesus, masalah sebesar apapun itu enggak membuat kita lemah, itu enggak membuat kita putus asa, itu enggak membuat kita menyerah, tapi kita kalahkan itu semua masalah. Ketika engkau kalahkan masalah di dalam ketaatan kepada firman, maka buah-buah roh itu keluar dari hidupmu. Makanya kalau saudara lihat orang-orang di Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, semua, tidak ada hidup mereka yang lurus-lurus, yang tenang-tenang, gak ada. Kadang Tuhan bawa mereka dalam lembah kelam, Tuhan bawa ke dalam jurang. Mereka mengalami masa-masa takut, masa-masa gentar. Tapi di saat-saat mereka mengalami masa-masa gentar itu, mereka mencari Tuhan. Ketika mereka mencari Tuhan, mereka menemukan firman. Ketika mereka menemukan firman, iman mereka dibangkitkan. Dengan iman mereka itu, mereka mengalahkan semua tantangan dan masalah. Dan akhirnya hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau hari ini sepertinya hidupmu tertekan, Tuhan sedang membawa akar imanmu itu sampai ketemu dengan Sang Mesias itu. Ketika engkau mengalami itu, sebesar apapun masalah yang kau hadapi, engkau tidak takut, engkau tidak gentar. Saya senang dengan keputusan Pak Jamaris, saudara. Saya dengar itu, saya bilang, Tuhan, tidak mudah dia mengambil keputusan itu. Hanya untuk bisa ke gereja. Kalau dia tidak mengenal siapa Yesus dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan lakukan itu. Kalau kita masih masalah dikit aja, doa kita 1 bulan gak dijawab, Tuhan sudah ngambek. Itu akarnya itu akar kecambah. Ada hari ini, besok mati, saudara. Halo. Abraham. Kurang sulit apa hidupnya Abraham? Orang kaya sampai mati gak pernah punya rumah. Hidup sebagai musafir. Daud kurang sulit apa hidupnya? Dikejar-kejar oleh Saul. Setelah Saul mengejar-ngejar dia, baru hidupnya agak tenang, dikejar-kejar oleh Absalom, mau dibunuh. Yusuf kurang menderita apa hidupnya? Dijual sebagai budak, sebuah pribadi yang tidak berharga, jadi pembantu, bukan cuma jadi pembantu, jadi narapidana. Tapi begitu mereka ketemu sang sumber air itu, hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara ingin menjadi berkat? Izinkan Tuhan menekan hidupmu sampai engkau ketemu akar itu. Katakan kiri kananmu, bro, izinkan Tuhan menekan hidupmu, bilang
sampai engkau ketemu dengan sang sumber air itu. Bagaimana caranya engkau ketemu sumber air itu? Taat kepada firman. Jangan selesaikan masalahmu dengan caramu sendiri, dengan cara orang lain, apalagi dengan cara paranormal, dengan cara dukun. Amsyong hidupmu. Amsyong. Mari saudaraku. Engkau mau baca Alkitab 100 kali. Kalau engkau tidak taat kepada firman, itu tidak akan pernah mengubahkan hidup kita. Saya waktu baru bertobat saudara, tahun 98. Saya kan dulu agak sedikit nakal lah. Sedikit aja. Sedikit nakal. Saya suka kumpul-kumpul sama teman-teman, suka mabuk, main judi, nyimeng, saudara. Macam-macam lah. Begitu saya bertobat, dengan semangat juang 45, saya datangi teman-teman saya. Teman-teman saya yang dulu sama-sama sedikit nakal. Saya bilang, "Bang, ayolah ke gereja lah. Mau sampai kapan kayak gini bang?" Aku bilang, orang-orang Batak kan. Tahu jawaban mereka apa saudara? "Hei, kau belum lahir, aku udah Kristen," dia bilang. Jadi jangan ajari aku ke gereja katanya. "Kau belum lahir, aku udah Kristen," dia bilang. "Aku Kristen sejak dalam kandungan," katanya. Saudara, ada banyak orang bangga menjadi orang Kristen. Masalahnya, kau taat atau tidak sama firman? Yang kedua, orang bodoh. Yang tadi orang apa saudara? Bijak sana. Katakan kiri kananmu, "Bro, kau pulang dari sini harus jadi orang yang bijaksana," bilang. Harus jadi bijaksana, bilang. Baca Alkitab dan lakukan, bilang. Jangan cuman baca doang, bilang. Buat status rohaninya luar biasa saudara, tapi kelakuannya gundurwo saudara. Waduh. Mobilnya tulisannya Immanuel, tapi jalannya zigzag saudara. Waduh. Oh, ada mobil Immanuel ya? Ada ya? Lurus ya? Nggak zigzag ya? Aduh, kalau di gereja rasanya kalau nyembah itu, aduh, malaikat minder lihat saudara. Bahasa roh dari Arab, Cina, Rusia, keluar bahasa rohnya saudara. Sampai malaikat bilang, "Keren, waduh nggak kelasku ini," katanya. Begitu keluar dari gereja, setan takut lihat dia. Kenapa takut? Karena lebih kesetanan dari setan saudara. Katakan di sini nggak ada, bilang. Nggak ada. Oh masih. Mari saudara, saya pun belajar saudara. Kenapa saya mengizinkan anak saya, istri saya mengkomplain saya dalam segala hal? Boleh tanya sama mereka. Termasuk Joseph. Saya izinkan dia mengkomplain saya. Biasanya Joseph itu kalau misalnya hari Minggu khotbah, hari Sabtu dia tanya gini nanti, "Pi, besok papi khotbah apa?" Dia tanya, saya harus laporan sama dia saudara. Saya harus laporan sama dia. Supaya apa? Dia bisa kontrol apakah yang saya khotbahkan ini saya lakukan. Boleh tanya anak-anak saya. Anak-anak saya bebas memprotes saya kapan saja. Tentang apa saja. Saya bebas. Karena saya tahu itu yang menyelamatkan saya saudara. Makanya kalau saudara ingin lihat pendeta itu benar atau tidak, gampang saudara. Gampang. Kalau dia lagi khotbah gitu ya, istrinya gini enggak. Tapi kalau istrinya, repot itu sudah saudara. Kalau pendeta lagi khotbah, istrinya, sudah. Itu. Kenapa? Bisa mengkhotbahkan tapi nggak bisa ngelakoni. Ya saya sering diprotes sama istri saya. Katanya kayak gini. Oh iya, terima kasih Tuhan. Bapak-bapak, jangan terlalu sok. Izinkan anak istrimu memprotes engkau. Banyak bapak-bapak rusak karena anaknya takut sama dia. Betul. Banyak.
Itu menghancurkan hidup kita. Pemimpin banyak rusak karena anak buah takut. Jangan. Yang kedua, orang bodoh. Seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Artinya apa? Mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Satu saat seorang pendeta, tapi tolong jangan dipraktekkan ini ya. Jangan dipraktekkan ini, saudara. Satu saat pendeta habis khotbah, saudara. Tiba-tiba jemaat tempeleng, saudara. Pang! Pendeta ngamuk. Maksudmu apa katanya? Katanya tadi tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Waduh, pendeta ini mikir, Tuhan, akhirnya dia dapat hikmat, saudara. Hikmat. Dia tempeleng balik, saudara. Apa? Loh, kata Bapak tadi tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa Bapak tempeleng katanya? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai katanya. Bangga menang pendeta, saudara. Bangga pendeta yang menang, saudara. Saudara, jadi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, akibatnya apa? Ketika badai datang, hidupnya langsung berantakan. Makanya jangan heran kita lihat ya, ada orang rajin ke gereja, aktif pelayanan, suka doa. Begitu ada masalah, nggak Tuhan-Tuhanan. Begitu ada masalah, emosinya nggak bisa dia kontrol. Begitu ada masalah, seperti orang yang nggak pernah beragama. Ini yang menjadi fenomena yang kita hadapi di gereja. Itu yang merusak gereja. Para pelayan-pelayan, aktivis-aktivis di gereja, orang-orang yang rajin ke gereja, yang selalu bicara tentang firman. Tapi begitu ada masalah, langsung cari jalan pintas. Langsung cari jalan pintas. Kedukun lah, tipu sana tipu sini lah. Itu orang bodoh. Orang bodoh Alkitab katakan. Tentu kita gak mau seperti itu, saudara. Tuhan gak suka sama orang bodoh. Gak suka. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana. Biar firman Tuhan itu menjadi standar dalam hidup kita. Ada 3 prinsip di dalam membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Ada 3 prinsip. Yang pertama, saudara, semua orang perlu membangun kehidupan dengan benar. Saudara, yang membangun kehidupanmu itu bukan orang lain. Satu-satunya pribadi yang bertanggung jawab atas hidupmu itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan pengadilan Tuhan. Bukan pendeta yang mempertanggungjawabkan hidupmu, bukan orang tuamu yang mempertanggungjawabkan hidupmu, bukan pasanganmu yang bertanggung jawab atas hidupmu, tapi dirimu sendiri. Semua kita punya kewajiban membangun hidup kita. Jadi kalau ada orang bilang gini, kenapa kamu sampai masuk penjara? Gara-gara istriku, gara-gara temanku, gara-gara pendetaku. Kenapa kamu gak ke gereja kepahitan? Gara-gara si A, gara-gara si B. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kitalah orang yang paling bertanggung jawab atas hidup kita. Anak-anak muda, engkau yang paling bertanggung jawab atas masa depanmu. Kita yang paling bertanggung jawab atas keluarga kita. Kita gak boleh menuntut pasangan kita, tapi kitalah yang paling bertanggung jawab. Bangun hidupmu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Semua alat elektronik, saudara, semua alat elektronik pasti punya yang namanya manual book. Betul? Saudara mau beli apa saja asal saudara beli baru. Kalau saudara beli di Pegadaian ya mungkin manual booknya sudah hilang, saudara. Asal baru saudara pasti menemukan yang namanya manual book. Asal saudara mengoperasikan elektronik ini sesuai dengan manual book yang ada,
maka alat elektronik itu bisa berfungsi dengan baik, bisa terawat, dan bisa awet. Begitu juga dengan hidup kita. Tahukah saudara, ada manual book dalam hidup kita. Apa manual booknya saudara? Alkitab. Tuhan tidak pernah berkeinginan rumah tanggamu tidak bahagia. Tuhan tidak pernah mencobai engkau dengan perceraian. Tuhan tidak pernah mencobai engkau dengan sakit penyakit. Kenapa kita sakit? Kenapa kita gak bahagia? Kenapa hidup kita gagal? Karena kita tidak mengikuti manual book yang Tuhan kasih. Pasti itu. Saudara tidak mau tunduk kepada manual book yang Tuhan kasih, yaitu firman Tuhan. Saya termasuk orang yang trauma terhadap pernikahan, saudara. Makanya saya butuh waktu lama untuk menikah. Tapi di dalam proses sebelum saya menemukan pasangan hidup, mungkin hampir tiap bulan, saya cari buku tentang pernikahan, tentang keluarga. Makanya saya dipercaya Tuhan sebelum saya menikah, saya sudah mengkonseling sebuah keluarga yang pernikahannya sudah 25 tahun mau bercerai, saudara. Kok tiba-tiba saya diminta untuk mengkonseling mereka? Saya kaget. Masih saya belum pacaran. Udah pacaran ya kita ya? Sudah. Belum menikah. Saya pelajari, karena saya tahu pernikahan itu penting. Bagaimana Alkitab bicara tentang pernikahan, bagaimana Alkitab bicara tentang orang tua, bagaimana Alkitab bicara sebagai pasangan hidup, sebagai suami istri, bagaimana mengelola keuangan secara Alkitab, bagaimana seks dalam pernikahan, bagaimana cara mendidik anak, semua ada di Alkitab. Kalau engkau tidak bahagia dalam pernikahanmu, percayalah ada manual book yang kau langgar. Tuhan sudah bilang, aku akan menyediakan segala kebutuhanmu. Semua kebutuhan kita pasti Tuhan sudah sediakan. Kalau sampai kita kekurangan, ada manual book yang kau langgar. Pasti ada. Standar-standar dalam mengelola keuangan yang engkau tidak ikuti. Kalau engkau sampai umur 30 tahun kau nggak bekerja, engkau menganggur. Kau sulit cari kerja, sulit dipercaya orang. Pasti ada manual book yang kau langgar. Kenapa kita penting merenungkan firman dan melakukan firman? Karena itulah yang menuntun langkah-langkah kita untuk kita menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang pingin hidupnya dipulihkan Tuhan tapi gak suka baca Alkitab, itu seperti orang mimpi siang bolong, gak mungkin terjadi. Gak mungkin. Standarnya itu firman. Tunduklah kepada firman. Kebenaran itu mengangkat derajat sebuah bangsa, Alkitab katakan. Kalau derajat bangsa aja diangkat oleh kebenaran, apalagi derajat kita. Gak mungkin. Gak mungkin orang Kristen itu menjadi biasa-biasa. Karena panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi garam dan terang. Tuhan mau lewat hidup kita, orang lain bisa melihat ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang memelihara kita. Ada Tuhan yang menjadi pelindung bagi kita. Bangun hidupmu. Anak-anak muda, kalau engkau tiap hari hanya main game, lihat TikTok, lihat IG. Orang malas itu dekat dengan kemiskinan, Alkitab katakan. Jadi kadang dulu saya melihat ya orang miskin itu ya, kasihan banget. Kasihan banget. Sampai saya bisa nangis-nangis loh, serius. Sampai Tuhan bilang gini, kok aku gak nangis ya, kata Tuhan. Loh kenapa Tuhan, aku bilang. Kamu coba lihat bagaimana gaya hidupnya dari umur 13 tahun sampai dia umur 30 tahun.
Apa yang dia tabur dulu, sekarang dia tuai. Lihat orang yang sakit sampai mati nggak mati, hidup nggak hidup, saudara. Kadang bilang, Tuhan, tolonglah dia, Tuhan, sembuhkan. Tuhan bilang, enggak, dia harus bayar harganya. Masa mudanya hidup nggak benar. Jadi bukan berarti dengan kita tiba-tiba datang ke gereja minta ampun semua beres. Memang dosa kita diampuni Tuhan dan pasti masuk surga. Tapi gaya hidupmu yang suka nipu, yang malas, yang suka main perempuan, yang suka, ada waktunya kau akan bayar itu. Kalau engkau nggak bayar, anakmu nanti yang bayar. Apa yang ditabur pasti dituai. Bersyukurlah jemaat kalau dari kecil anakmu sudah dilatih mengasihi Tuhan, sudah dilatih mencintai Tuhan, sudah dilatih untuk taat kepada firman. Daud kurang baik apa, saudara Daud? Alkitab katakan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Tidak banyak orang di Alkitab yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak banyak, cuma 3-4 orang. Salah satunya Daud. Tapi saudara tahu, harga yang dibayar Daud mahal. Hanya karena dia meniduri istri pangerannya Uria, yaitu Betseba. Harganya mahal. Dosanya memang sudah diampuni Tuhan. Tapi konsekuensi dosa itu, anaknya yang satu memperkosa anaknya yang lain. Anaknya yang satu membunuh anaknya yang lain. Ada harga yang dibayar. Jadi jangan saudara pikir, wah semua beres. No. Cuman bedanya apa? Kita bertobat dengan tidak bertobat. Ketika kita bertobat, Tuhan kasih kita kemampuan untuk menanggung semua konsekuensi akibat dosa masa lalu. Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kita hikmat untuk menanggungnya itu. Bangun hidup kita, saudara. Bangun. Anak-anak muda jangan malas. Apa yang kau tabur sekarang nanti kau akan tuai. Bapak-bapak berhenti melakukan dosa. Nanti umur 60 tahun, kalau engkau nggak menuai, anakmu yang menuai. Ibu-ibu stop bergosip. Nanti anakmu jadi raja gosip. Baru engkau stres, saudara. Stop belanja-belanja yang nggak penting. Kau kaget nanti, anakmu tiap hari COD. Aduh. Baru engkau pusing, saudara. Saya pernah ngomong gini sama jemaat gini, saudara. Cara terakhir Tuhan mendidik kita adalah, perhatikan. Cara terakhir Tuhan mendidik kita adalah dosa yang kita lakukan itu dilakukan anak kita. Itu cara terakhir. Kalau itu pun saudara nggak bertobat, saudara nggak punya bakat masuk surga. Dosa yang pernah kau lakukan, anakmu pasti lakukan. Dosa yang dilakukan Abraham, dilakukan oleh Ishak. Dosa yang dilakukan Ishak, dilakukan oleh Yakub. Bahkan lebih parah, dosa yang dilakukan oleh Yakub, dilakukan oleh orang Israel. Jadi jangan saudara pikir dosa itu tidak punya konsekuensi. Makanya kita sungguh-sungguh tunduk kepada firman. 2. Semua orang akan mengalami ujian kehidupan. Sama-sama katakan, bro, bukan cuman lu yang ngadapin ujian, gua juga ada ujiannya, bilang. Semua kita pasti ada ujian. Jangan pernah merasa orang paling menderita sedunia. Jangan pernah merasa orang yang paling terzolimi sedunia. Jangan punya mental playing victim. Yang dibangun di atas pasir dan yang dibangun di atas batu sama-sama mengalami banjir. Bukan berarti kalau dia dibangun di atas batu tidak ada banjir, tetap ada banjir. Engkau mau pelayanan atau tidak pelayanan, tetap ada masalah. Engkau cari Tuhan atau tidak cari Tuhan, tetap ada masalah.
Engkau mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, tetap ada masalah. Bedanya di mana? Kalau engkau mengasihi Tuhan, banjir tidak akan menghancurkan hidupmu. Masalah tidak akan menghancurkan hidupmu. Makanya di dalam Matius 7 ayat 25 dan 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau saudara lihat ya, seseorang itu benar-benar rohani atau tidak, lihatlah apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia mengalami masalah. Kalau dia kepahitan, kecewa, ninggalkan Tuhan, ninggalkan gereja, menyalahkan orang lain, berarti dia membangun hidupnya seperti orang membangun rumah di atas pasir. Yang salah bukan banjirnya, yang salah bukan anginnya, yang salah engkau bangun di atas apa? Yang salah bukan orang yang menipu engkau, yang salah bukan orang yang memfitnah engkau, yang salah bukan orang yang gosipin engkau. Yang salah adalah responmu terhadap semua permasalahan itu. Karena setiap kita pasti ada ujiannya. Saya nggak bisa bilang masalah saya lebih berat dari Bu Ani. Saya nggak bisa bilang. Tuhan tahu kapasitas kita, saudara. Kalau engkau masih kelas 5 SD, Tuhan nggak mungkin kasih ujian anak kelas 3 SMA. Nggak mungkin. Kalau engkau sudah mahasiswa, nggak mungkin Tuhan kasih ujiannya tuh belajar membaca. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan itu bijaksana. Tuhan tahu kapasitas kita. Ya udah Kak, saya SD aja terus Kak, supaya ujiannya 1 tambah 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Udah SD aja, ya nggak apa-apa. Kalau engkau SD ya nggak mungkin dikasih mobil, nggak mungkin jadi direktur, nggak mungkin jadi manajer. Betul nggak saudara? Makanya banyak orang Kristen dari lahir sampai mati datang, duduk, diam, dengar, ngantuk, pulang. Nggak pernah dipakai Tuhan. Karena nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Hidupnya muter-muter karena dia nggak mau naik kelas. Sementara ada orang, loh dia baru 4 tahun loh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh loh. Kok dia sudah diberkati Tuhan ya? Kok dia sudah dipakai Tuhan? Terus kita iri. Kita gosipin, jangan-jangan dia ke Gunung Kawi. Loh bukan saudara. Memang dia naik kelasnya cepat. Dia mengalami akselerasi saudara. Saya 2 tahun bertobat, saya sudah khotbah saudara. 2 tahun. Saya tahun 98 bertobat, tahun 2000 saya sudah khotbah. Di persekutuan-persekutuan. Ada undangan-undangan khotbah. Saya sudah khotbah. Akselerasi saudara. Tapi saudara tahu, sejak saya bertobat, saya stop dengan teman-teman saya. Saya stop nonton, setiap hari kerjaan apa. Habis kuliah, ngerjain tugas, baca Alkitab, nyembah Tuhan, persekutuan, pelayanan, hampir tiap hari itu. Keluar dari rumah jam 7 pagi, nanti pulang dari pelayanan jam 10 malam, jam 11 malam. Jadi tergantung saudara itu cepat atau tidaknya naik kelas itu menentukan kepercayaan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kita gak bisa iri hati bilang, kok dia cepat ya ditolong Tuhan, kok dia cepat ya diberkati Tuhan. Dia sudah lulus ujiannya. Sementara kita remedi aja kerjaannya, remedi masa naik kelas, ya gak bisa saudara. Katakan kiri kananmu, jangan bangga remedi bilang. Jangan bangga remedi bilang. Naik kelas, belajar dari masalahmu. Saya kadang sedih saudara, orang bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi nggak dipakai Tuhan. Tuhan pingin memakai kita. Yang ketiga, semua orang harus memilih pondasi kehidupan. Saudara, setiap kita harus memilih
pondasi kehidupan. Pilihannya cuma ada dua. Kalau enggak batu, pasir. Kalau enggak tuntunan Tuhan, tuntunan dunia. Kalau tidak rohani, duniawi. Beda pilihan akan mendapat hasil yang berbeda. Tuhan gak bisa paksa kok kita membangun pondasi di atas batu, gak bisa. Tuhan kasih kita kebebasan. Itu pilihan. Saya mau betul-betul ikuti firman atau ikutin pola pikirku atau mau ikutin pola dunia. Saya mau tunduk kepada Tuhan atau saya mau tunduk kepada hawa nafsuku. Saya mau dekarkan Tuhan atau dengar Mbah Paijo. Pilihan kita lah yang menentukan nasib kita. Pilihan kita lah yang menentukan masa depan kita. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh merenungkan firman, kalau saudara tidak sungguh-sungguh komitmen taat sama firman, saudara tidak akan pernah bisa memilih dengan cara yang benar. Gak mungkin. Saudara pasti bingung. Saudara akan sibuk dengar nasihat-nasihat orang fasik yang kelihatan baik, yang kelihatan masuk akal. Tetapi Alkitab katakan itu menjerumuskan. Ada banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nanti setelah di ujung baru engkau sadar, oh ternyata pilihanku salah. Ternyata pilihanku salah. Mari pagi hari ini, siang hari ini, buat keputusan untuk memilih membangun di atas batu. Bagaimana caranya? Minta tuntunan firman Tuhan. Apapun keputusanmu, lihat apa kata firman Tuhan tentang masalahmu. Ketika engkau membuat keputusan penting, apa kata firman Tuhan terhadap keputusanmu itu? Kalau engkau tunduk kepada firman, engkau sedang membangun hidupmu di atas batu. Sehingga suatu saat ada masalah, ada badai, engkau tetap kokoh. Saya akan akhiri dengan ayat ini, saudara. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita punya ada pilihan. Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Itu pilihan ada di kita. Tuhan tidak bisa paksa kita. Tapi kita harus sadar, setiap pilihan kita selalu mengandung konsekuensi. Tantangan ke depan tidak mudah. Sangat sulit. Bagaimana supaya kita tetap kuat, tetap hidup benar di tengah-tengah masa sulit. Bangun hidupmu di atas batu. Dengan cara apa? Baca firman. Renungkan firman. Komitmen untuk taat kepada firman. Makanya badai sebesar apapun datang dalam hidupmu, engkau tetap stabil dan hidup benar. Mari kita bangkit berdiri.
Engkau yang lebih tahu. Ku percaya Kau Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Biar ini pengakuan iman kita. Kita mau taat kepada Dia. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji, menggenapi janji-Mu Tuhan, menggenapi janji, menggenapi janji-Mu, menggenapi janji-janji-Mu. Bapak Ibu, Tuhan tidak rancang hidup kita menjadi orang-orang yang kalah. Kalah terhadap keadaan, kalah terhadap masalah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Bagaimana caranya supaya kita jadi orang-orang yang menang? Taatlah kepada firman Tuhan. Jangan kompromi dengan firman. Memang daging kita memaksa kita untuk tidak tunduk sama firman. Kenyamanan kita sering memaksa kita untuk tidak tunduk sama firman. Tapi ketika engkau belajar untuk taat kepada firman, kau akan melihat sebuah kekuatan yang baru Tuhan berikan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Dan tidak ada masalah itu yang membuat engkau gentar. Tidak ada masalah itu yang membuat engkau menyerah dan putus asa.
Bapak Ibu, maukah kita pulang dari tempat ini berkata, Tuhan, tolong aku untuk taat kepada firman-Mu. Mampukan aku untuk melakukan firman-Mu, sehingga aku membangun hidupku bukan di atas pasir, tapi di atas batu. Apapun masalah dalam hidupku tidak akan pernah menggoyahkan aku. Kalau kita mau belajar komitmen, saya tahu gak mudah saudara. Kita akan dianggap aneh sama orang-orang di sekitar kita. Gak mudah, tapi kita mau belajar. Tuhan akan memampukan kita. Maukah saudara? Mari kita letakkan tangan di dada. Saya pun akan terus memohon kepada Tuhan untuk dimampukan, untuk melakukan firman. Saya pun sering gagal saudara, saya pun sering gagal. Tuhan ingatkan, kenapa kamu lakukan itu, kenapa kamu putuskan itu, kenapa kamu meresponi seperti itu. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Seringkali kami gagal untuk melakukan firman, sehingga iblis punya celah untuk masuk ke dalam hidup kami. Iblis punya celah untuk mengintimidasi kami. Iblis punya celah untuk memberikan ketakutan kepada kami. Ampuni kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Tuhan, yang mau taat kepada firman Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Hati yang percaya sungguh kepada firman-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hatiku Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, di penghujung ibadah kami bawa kota ini di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan mengasihi kota ini, Tuhan mengasihi penduduk kota ini. Tuhan kirim kami di kota ini untuk menjadi pendoa syafaat atas kota ini. Seperti kata firman-Mu, berdoalah dan usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, karena kesejahteraan kota itu merupakan kesejahteraan-Mu juga. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah-Mu limpahkan atas kota Tulung Agung. Berkatilah kota ini Tuhan, berkat keselamatan turun atas kota ini Tuhan. Jamalah penduduk kota ini Tuhan, jelikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh Kudus bekerjalah Engkau. Kami rindu ada revival terjadi di kota ini. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani di kota ini Tuhan. Berkati kota ini, berkatilah pemerintahan kota ini. Kami berdoa Tuhan, buat pemerintahan kota ini, baik itu eksekutif, baik itu yudikatif, baik itu legislatif Tuhan. Berkatilah mereka. Firman-Mu katakan mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkatilah mereka dengan hikmat, berkatilah mereka dengan bijaksana, berkatilah mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan,
Biar Tuhan memakai mereka seperti Engkau memakai Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Engkau memakai Esther, seperti Engkau memakai Nehemia. Berkati anak-anak Tuhan, biar lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah ekonomi kota ini Tuhan, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, biar Tuhan berkati, buat berhasil semua usaha di kota ini yang merusak moral kota ini, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, baik itu para pengusaha, baik itu para karyawan, baik itu para pegawai Tuhan, baik itu ibu rumah tangga. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan juga gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini dan nama-Mu dipermuliakan di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini, buat hadirat Tuhan, buat firman Tuhan. Hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, ini umat-Mu, anak-anak kesayangan-Mu, orang-orang yang Kau tebus lewat nyawa-Mu di atas kayu salib. Hamba-Mu berdoa, biar Engkau yang melindungi setiap umat-Mu dari panah api si jahat, dari timu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus tuntun mereka hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Kalau ada umat-Mu yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari mereka Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu, tolong mereka dalam segala pergumulan masalah mereka. Berikan hikmat, ide, kreativitas Tuhan kepada mereka. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan anak-anak kami Tuhan, semua anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, kami bawa di hadapan-Mu. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Tuntun mereka, langkah-langkah mereka untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka untuk menemukan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka untuk menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bahkan Engkau pakai semua umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat mengasihi Tuhan. Tuntun mereka Tuhan hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Jamah mereka, Roh Kudus jamah mereka, pulihkan mereka. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Jangan biarkan mereka dibelenggu oleh kuasa kegelapan, tapi kasih-Mu yang memulihkan mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan ketika kami pulang dari tempat ini kami percaya kami membawa berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Karena itu mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia
bahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Kami